Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pada video kali ini. Kita akan membahas mengenai fitur-fitur pembuatan slide pada Microsoft PowerPoint. Setelah sebelumnya pada video saya membahas mengenai Microsoft Word dan Microsoft Excel. Kali ini saya akan membahas Microsoft PowerPoint. Nah, ini adalah video pertama saya untuk Microsoft PowerPoint. Oke, selamat menyaksikan. Oke, sekarang kita akan mengenali fitur-fitur atau menu-menu atau icon-icon yang ada di Microsoft PowerPoint ya. Nah, untuk Microsoft PowerPoint yang saya gunakan di sini adalah Microsoft PowerPoint 2016. Nah, untuk yang pertama yang akan saya jelaskan dulu di sini adalah mengenai pengenalan lingkungan yang ada di Microsoft PowerPoint. Tidak jauh berbeda dengan Microsoft Office yang lainnya ya. Ini kita memiliki namanya Quick Access Toolbar ya. Seperti ini. Menu-menunya menyesuaikan. Kemudian yang berikutnya di sini sama saja, ini adalah ribbon. Nah, di dalam ribbon ini dimana di dalam ribbon pasti selalu ada yang namanya group. Di dalam setiap grup itu ada kumpulan beberapa icon. Nah, kemudian yang berikutnya ini adalah slide navigation panel ya. Di sini adalah slide navigation panel. Ini kita gunakan sebagai navigasi atau sebagai kontrol kita untuk menuju ke halaman-halaman tertentu yang kita inginkan dalam pembuatan slide. Nah, kemudian yang ini yang ada angkanya baik vertikal atau horizontal, ini adalah ruler ya. Dan ini biasanya bisa kita tampilkan dan bisa kita tidak tampilkan dengan cara klik atau uncheck list di icon ruler yang ada pada ribbon view. Nah, kemudian yang berikutnya area putih ini ya, area putih ini disebut dengan slide pane. Mana di sini tempat kita bekerja untuk membuat sebuah presentasi. Nah, kemudian lanjut di bagian bawah. Nah, di bagian bawah ini ada teks slide 1 of 1. Ini artinya adalah page number in slide. Jadi di sini bisa memperlihatkan jumlah slide yang ada pada presentasi kita itu ada berapa. Kemudian yang berikutnya di sini ada notes. Notes ini adalah sebuah catatan. Kemudian ada comment. Komen di sini berisikan komentar yang akan kita buat pada slide yang kita miliki. Kemudian di sini ada view. View di sini ada 4. Yang pertama ada normal view seperti ini. Ya, kemudian ini ada slide sorter. Nah, supaya lebih ada hasilnya kita akan buat beberapa slide ya. Ini slide 1. Untuk menambahkan slide kita pilih new slide di sini. Kemudian untuk merubah layout kita bisa pilih yang ini ya. Di sini ada beberapa layout yang bisa kita gunakan. Ini disesuaikan saja. Saya misalkan akan membuat 3 buah slide. Untuk layout yang ketiga misalkan seperti ini. Kemudian buat 1 slide lagi. Dan yang terakhir adalah yang ini. Oke, saya memiliki 5 buah slide dan di sini kita akan bedakan untuk view atau tampilan dari masing-masing slide ini, dari setiap view ini. Nah, ini adalah normal view ya, bentuknya seperti ini. Kemudian kalau yang ini adalah slide sorter. Nah, bentuknya seperti ini ya. Kemudian yang berikutnya adalah reading view. Nah, untuk reading view bentuknya seperti ini ya, jadi mode membaca. Dan yang berikutnya adalah slideshow. Nah, slideshow itu bentuknya seperti ini. Kalau untuk slideshow itu artinya dimana pada saat kita akan menayangkan presentasi kita. Untuk keluar dari sini kita bisa menekan tombol escape dari keyboard. Nah, kita kembalikan ke tampilan awal. Bisa tampilan awalnya itu adalah normal view. Kemudian yang di sini ini adalah ada zoom ya, untuk memperbesar atau untuk memperkecil tampilan slide yang kita miliki seperti ini. Kemudian untuk panelnya juga bisa kita perbesar atau bisa kita perkecil seperti ini. This is
disesuaikan dengan kenyamanan space kita dalam bekerja. Oke, saya akan jelaskan dulu apa itu slide ya sebelum kita membuat slide baru. Nah, jadi slide ini sangat berguna sekali bagi Anda yang sering melakukan presentasi di depan forum atau di depan umum ya. Ini sangat bermanfaat karena audiens atau penonton atau orang-orang yang melihat Anda itu bisa melihat tampilan presentasi Anda itu dalam bentuk yang menarik. Baik itu audionya, videonya, teks, gambar, dan sebagainya ya. Karena slide itu merupakan file presentasi yang terdiri atas rangkaian slide yang disajikan secara runtut dengan informasi yang tersaji dengan menarik. Kemudian informasi yang menjadi konten atau isi dalam sebuah slide itu bisa berupa teks, video, audio, grafik, smart art, dan juga fitur-fitur yang lainnya, misalkan hyperlink dan yang lainnya. Sehingga pada saat Anda menyampaikan sesuatu itu akan lebih menarik perhatian audiens, dan saya rasa Anda juga akan lebih pede untuk menyampaikan ide-ide Anda. Nah, oke, untuk yang pertama kita akan membuat sebuah file baru ya. Untuk membuat file baru ya, di sini yang ini saya close saja dulu. Kita akan buat dari awal ya, don't save. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Di sini belum ada slide yang baru ya. Kita klik file, kemudian kita klik new. Nah, di sini ada beberapa desain atau template presentation yang bisa kita pilih. Untuk awal kita pilih blank presentation. Kita double klik sehingga secara default akan muncul seperti ini. Kemudian slide ini bisa kita rubah layoutnya ya, dengan menggunakan icon layout yang ada pada grup slide sesuai dengan konten atau isi yang akan kita bagikan nanti. Ini adalah title slide. Title slide itu biasanya digunakan untuk judul ya, berarti dia menjadi slide yang pertama. Kemudian ada title and content. Kalau title and content ini biasanya berisi mengenai penjelasan. Kemudian yang berikutnya ada session header, biasanya ini berisi untuk slide subjudul. Kemudian ada to content. Di sini slide ini bisa menampilkan dua buah isi atau konten. Isi atau konten di dalamnya ini bisa berupa table, kemudian grafik, smart art, kemudian gambar, online picture, dan juga video. Nah, ini ada dua kotak sehingga kita bisa menampilkan dua-duanya. Kemudian yang berikutnya adalah comparison. Kalau comparison itu adalah slide jika Anda ingin membandingkan dua hal yang berbeda. Yang berikutnya ada title only. Kalau title only ini hanya untuk menampilkan judul saja. Yang berikutnya ada blank. Kalau blank ini adalah slide yang kosong sehingga Anda bisa berkreasi untuk menampilkan konten di sini. Kemudian di sini ada content with caption ya. Di sini ada judul, kemudian di sini ada kontennya. Kemudian layout yang berikutnya adalah picture with caption. Nah, di sini ada gambar, kemudian di sini ada judulnya. Nah, untuk layout ini bisa disesuaikan dengan isi konten masing-masing. Oke, yang berikutnya saya akan jelaskan mengenai pengelolaan slide. Nah, di sini saya akan buka slide yang sudah ada isinya ya, supaya penjelasannya lebih mudah. Misalkan saya akan buka yang ini. Oke. Saya memiliki satu buah file presentasi di sini yang terdiri dari 34 slide ya. Nah, ini posisi saya sedang berada pada slide 1. Nah, untuk pengelolaan slide yang pertama, kita bisa melakukan copy paste terhadap slide. Nah, misalkan untuk slide yang kedua, kita akan membuat slide yang ketiga dengan layout yang sama dengan slide yang kedua. Kita bisa klik kanan copy, kemudian klik di bawahnya, klik kanan, kemudian paste, sehingga akan memiliki dua buah slide yang sama. Atau kita juga bisa menggunakan duplicate ya, klik kanan, kemudian klik duplicate slide seperti ini, sehingga hasilnya akan sama seperti itu. Kemudian yang berikutnya, jika Anda ingin menempatkan objek ya berupa gambar atau teks supaya lebih presisi tempatnya atau letaknya, kita bisa aplikasikan 3 fasilitas ini ya, rule, ruler, kemudian grid lines seperti ini, dan guides. Nah, seperti ini. Sehingga pada saat kita memposisikan sebuah
objek itu sudah ada guide-nya atau sudah ada titik-titiknya, sehingga ini akan terlihat pas dan lebih mudah untuk diatur-atur atau diedit ya. Oke, yang kemudian kita akan bahas mengenai tema ya atau desain ya. Misalkan saya akan buat slide yang baru ya. Kita keluar dari sini. Nah, slide yang ini saja. Saya akan ganti layoutnya menjadi title slide. Kemudian saya akan ketik misalkan simulasi dan komunikasi digital. Kemudian di sini SMK Negeri 2 Ciamis. Oke, ini tampilan default untuk desain default untuk sebuah aplikasi PowerPoint ya, seperti ini. Nah, ini bisa kita rubah. Caranya itu kita bisa klik ribbon design ya, yang ini. Kemudian nanti ada themes. Nah, pada themes ini kita bisa pilih tema yang kita inginkan supaya tampilan slide kita lebih menarik. Misalkan kita akan menggunakan yang ini ya. Kemudian selain itu juga warna backgroundnya itu bisa kita sesuaikan seperti ini. Ya, ini bisa dipilih. Nah, ini nanti warna-warna ini menyesuaikan baik teksnya ya, kemudian objek-objek dan juga objek-objek gambar yang lainnya ya, misalkan kalau yang ini ya green, nanti tulisannya warna putih, kemudian nanti fontnya seperti apa kita bisa atur. Jika Anda kurang cocok dengan background yang ada di sini ya, Anda bisa masuk ke format background. Nah, seperti ini ya. Yang berikutnya adalah slide master. Jadi slide master itu apa? Slide master itu merupakan fitur khusus pada PowerPoint yang digunakan untuk memodifikasi slide dan layout pada presentasi dengan cepat. Nah, jika Anda memodifikasi slide master, artinya Anda memodifikasi seluruh slide yang digunakan. Nah, jadi maksudnya seperti ini. Pada saat Anda memilih layout yang ada di Microsoft PowerPoint, ini adalah defaultnya seperti ini. Nah, dengan default seperti ini, mungkin ada dari sebagian Anda itu tidak menarik dengan tampilan seperti ini, dan Anda ingin membuat atau memodifikasi layout yang Anda inginkan sendiri ya, dengan kreasi-kreasi yang menarik. Nah, kita bisa lakukan itu semua dengan menggunakan fitur slide master. Bagaimana caranya? Nah, caranya kita bisa masuk ke ribbon view. Di sini pada presentation view, maksud saya pada master view itu ada slide master. Nah, kita rubah tampilannya pada slide master, kita klik sehingga tampilannya menjadi seperti ini ya. Nah, ini adalah slide master. Ini yang pertama adalah slide master ya. Jika kita merubah atau mengedit atau memodifikasi konten-konten yang ada di sini, artinya kita akan merubah seluruh layout yang ada di bawahnya. Jadi ini kita sebut sebagai slide master. Ini slide layout 1, layout 2, layout 3, layout 4, layout 5, dan seterusnya. Sampai ini adalah slide layout yang terakhir. Nah, itu. Untuk masternya adalah yang ini. Nah, supaya kita bisa memodifikasikan layout pada semua slide, nah kita harus mengeditnya pada slide masternya, bukan pada slide layoutnya. Nah, caranya seperti ini. Misalkan saya akan modifikasi di sini untuk ukuran huruf, jenis huruf, dan juga akan saya tambahkan logo dan juga wallpaper ya. Misalkan ini saya hurufnya akan dirubah, jenis hurufnya misalkan Adobe Haiti, kemudian warna hurufnya tetap saja seperti ini. Nah, saya ganti misalkan ungu saja. Kemudian ada efek text shadow. Supaya lebih menarik, saya akan tambahkan garis. Nah, seperti ini. Kita bisa menekan tombol kontrol supaya garisnya lurus ya. Kita bisa modifikasi di format. Misalkan warnanya biru ya. Pada shape outline kita pertebal garisnya seperti
ini, agak sedikit ke bawah. Oke, nah berikutnya kita akan tambahkan logo. Nah, di sini saya akan tambahkan logo sekolah saja. Dari insert kita masuk ke picture. Nah, di sini saya akan cari logo. Logo sekolah. Oke, yang ini ya. Logo ini saya tempatkan di ujung, di sebelah sini. Nah, sepertinya di sini cukup. Oke. Kemudian kita tambahkan satu buah gambar lagi untuk kita simpan di bawah. Saya punya sebuah wallpaper. Seperti ini. Nah, untuk posisinya kita simpan di belakang, klik kanan, klik send to back. Nah, sehingga seperti ini ya. Untuk modifikasi-modifikasi yang lain itu Anda bisa berkreasi sebagus mungkin. Misalkan akan ditambahkan background ya, atau logo-logo di setiap ujung, itu tidak jadi masalah. Nah, jika kita perhatikan ya, pada saat Anda sudah memodifikasi slide master ini, itu akan otomatis layout pun akan mengikuti. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Logo dan gambar yang kita buat tadi itu akan otomatis tercantum di sini. Tapi di sini tidak bisa kita edit. Kita jika ingin mengedit logo, kita harus pergi ke slide master lagi. Nah, itu cara kita membuat layout ya. Kemudian untuk keluar dari tampilan slide master ini, kita klik close master view. Nah, untuk mengaplikasikannya kita bisa klik layout di sini. Di sini itu sudah muncul ya layout-layout yang sudah kita aplikasikan tadi, baik dari segi logo ataupun wallpaper dan dari segi teks. Ini bisa dimodifikasi, disesuaikan dengan kreasi masing-masing. Itu adalah master slide. Oke, yang selanjutnya kita akan bahas mengenai hyperlink. Nah, untuk hyperlink ini adalah untuk menautkan suatu halaman web, atau selain halaman web juga kita bisa menautkan sebuah slide pada file presentasi itu sendiri ya, atau untuk objek-objek yang lainnya. Nah, contohnya misalkan di sini saya akan gunakan sebuah text box di sini ya. Kemudian kita klik, misalkan pencarian Google. Jadi kalau teks ini diklik ya, dia akan menuju kepada search engine Google ya. Caranya kita klik kanan, kemudian klik hyperlink. Kemudian pada bagian login ya, ini ada browse the web ya, kita klik saja. Kemudian di sini kita masuk ke Google ya. Ini coba kita cek di sini, dia akan otomatis addressnya langsung tercopy ke sini ya. Kemudian kita klik tombol OK. Nah, untuk mengujinya kita bisa gunakan menu slideshow atau menu view. Kita gunakan menu slideshow saja. Kemudian kita klik from beginning. Kita klik di sini ya, kita arahkan kursornya di sini. Nah, di bawah itu sudah ada teks www.google.com. Nah, itu adalah link yang tadi kita arahkan. Kita klik. Nah, sehingga dia akan menuju ke Google. Nah, seperti itu ya. Nah, selain itu juga ada cara yang lain untuk kita melakukan tautan atau hyperlink ini ya. Misalkan ini kita delete dulu linknya ya, kita klik edit link, kemudian remove. Nah, sehingga ini hyperlinknya kosong ya.
Caranya dari ribbon insert ya, kemudian di sini ada link ya yang seperti ini, kita klik, nanti akan muncul sama juga seperti ini ya. Tinggal kita browse saja, nanti caranya sama. Misalkan ini kita ke Yahoo ya, kita kembali lagi ke sini dan sudah otomatis kita klik, kita akan view tadi menggunakan slideshow, coba kita akan review menggunakan view. Review maksudnya yang ini ya, reading view. Oke, kita klik. Nah, dia akan menuju ke pencarian Yahoo. Oke, seperti itu. Nah, kemudian selain itu juga ya, kita remove dulu ini. Bisa remove link ya, bisa edit link kemudian remove. Selain itu juga pada saat kita mengaplikasikan hyperlink ya, kita juga bisa mengaplikasikan pada sebuah file, mentautkan atau melinkkan ya hyperlink ini pada sebuah file ya yang ada pada hard disk lokal kita. Atau kita juga bisa menautkan pada sebuah email address. Nah, sekarang saya akan berikan contoh ya untuk penggunaan place in this document ya. Saya akan buka file yang baru saja supaya lebih mudah. Saya akan buka yang tadi. Oke, ini. Nah, misalkan di sini saya akan membuat hyperlink untuk beberapa materi ini. Jika saya klik pada salah satu materi ya, misalkan yang ini, nanti dia akan menuju kepada slide yang terkait dengan materi ini ya, yaitu yang ini ya. Oke. Nah, caranya kita klik ya, kemudian pada teksnya kita blok ya. Kemudian dari insert kita pilih link. Kemudian kita pada link to-nya kita pilih place in this document. Kemudian kita arahkan pada slide yang terkait dengan yang kita hyperlinkkan tadi. Kemudian kita klik tombol OK. Nah, di sini cirinya bahwa slide yang sudah dihyperlinkkan itu ya akan ada tanda garis bawah dan warnanya berubah. Nah, untuk melihatnya kita bisa ke mode reading view misalkan. Nah, di sini kita klik. Nah, sehingga dia akan muncul ke sebelah sini ya. Nah, itu mengenai hyperlink. Oke, itu tadi video pertama saya mengenai penjelasan fitur-fitur dalam pembuatan slide. Nah, kita akan berjumpa lagi di video yang kedua. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.